Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan happy ya. Ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494 di mana seorang matematikawan bernama Luca Pacioli atau dikenal juga sebagai Bapak Akuntansi berhasil membuat pembukuan keuangan dengan model berpasangan yaitu debit dan kredit. Kemudian untuk pertama kalinya sistem tersebut disebarkan di Eropa Barat. Saat itu istilah akuntansi masih belum dikenal sehingga disebut dengan sistem pembukuan berpasangan. Tapi ada pula yang berpendapat bahwa sistem pembukuan berpasangan sudah digunakan sejak zaman Mesir kuno, 2920 sebelum Masehi. Pada saat itu, orang-orang di Mesir menggunakan metode pencatatan untuk kepentingan perdagangan keluar daerah. Fakta tersebut ditemukan melalui data sejarah mengenai pembukuan yang ditulis dalam bahasa Arab. Kupikir fakta tersebut kemungkinan ada kaitannya juga dengan ayat dalam Al-Quran. Coba dilihat Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan hutang piutang. Keren ya, ternyata di Al-Quran ada akuntansi juga. Bangsa Mesir saat itu mencatat barang yang dibawa saat berlayar dan sisa barang yang dibawa kembali setelah berlayar, sehingga mereka bisa mengetahui jumlah laba atau rugi yang terjadi. Nah, selain itu ditemukan pula pencatatan atas barang-barang dalam gudang penyimpanan seperti gandum, tekstil, emas, dan hewan ternak. Kemudian, selain zaman Mesir kuno, ada juga cerita di zaman Babilonia. Bangsa Babilonia melakukan aktivitas pencatatan melalui lempengan tanah liat. Lempengan tanah liat tersebut berisi catatan mengenai informasi jumlah uang, barang yang diterima, nama penerima, pemberi barang, serta tanggal transaksi. Terus pada zaman Cina kuno juga sudah ada akuntansi pemerintahan loh, yaitu pada masa dinasti Chao I 1122 sampai 256 sebelum Masehi. Ada lagi di zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, sejarah akuntansi ditemukan dalam sebuah bukti dokumen transaksi di masa Alexander Agung abad keempat sebelum Masehi. Dokumen itu berisi beberapa catatan aktivitas keuangan seperti peminjaman uang dan aktivitas lainnya. Selain zaman Yunani kuno, ditemukan pula beberapa literatur di masa Romawi kuno yang menunjukkan bahwa pada masa tersebut orang-orang Romawi senang membentuk organisasi maupun administrasi. Terdapat sebuah catatan kecil berisikan penerimaan dan pengeluaran serta kode yang berbunyi A Code Accepti et Expansi. Sejarah memang menyimpan rahasia yang menarik ya. Tapi berdasarkan informasi bukti peninggalan dari zaman Mesir kuno hingga Romawi kuno yang sudah kita bahas sebelumnya, akuntansi belumlah bisa dikatakan sebagai ilmu akuntansi. Cikal bakal ilmu akuntansi justru dianggap muncul pertama kali pada tahun 1494 di Eropa Barat oleh Luca Pacioli dengan teori pembukuan keuangan model berpasangannya. Di awal video udah aku sebutin ya. Kemudian pada akhir abad ke-15, pusat perdagangan yang awalnya mendapat pengaruh besar dari Romawi bergeser ke wilayah Portugis, Spanyol, dan Belanda, di mana pada saat itu pengaruh Romawi dalam perdagangan sudah mulai berkurang. Seiring dengan berkembangnya aktivitas perekonomian di dunia, maka muncullah berbagai versi tentang istilah sistem pembukuan berpasangan ini. Misalnya di Belanda dikenal dengan istilah kontinental dan di Amerika dikenal dengan Anglo-Saksonnya. Nah, pada abad ke-19, Amerika Serikat mempatenkan teori Anglo-Sakson II menjadi teori yang lebih lengkap yang dikenal dengan teori akunting. Teori akunting inilah yang dianggap sebagai awal lahirnya teori akuntansi modern. Teori ini mulai berkembang pesat di awal abad 20.
Terlebih lagi, Amerika Serikat sudah mengenal komputer yang membuat pengaplikasian akuntansi menjadi lebih mudah. Maka dari itu, saat ini bisa ditemukan teori akuntansi sebagai disiplin ilmu pengelolaan keuangan yang kompleks dan seakan final, karena segala bentuk pengelolaan finansial dari yang tradisional hingga kontemporer ada di Amerika Serikat. Kira-kira begitulah sejarah singkat perkembangan akuntansi di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, sistem pembukuan atau pencatatan akuntansi mulai berkembang di Indonesia itu pada awal zaman penjajahan Belanda tahun 1642, sehingga sistem yang digunakan adalah sistem pencatatan kontinental. Nah, masyarakat Indonesia banyak belajar mengenai pencatatan dari para pedagang luar negeri. Tahun 1747, sistem akuntansi di Indonesia mulai diterapkan pada sebuah perusahaan di Jakarta bernama Amphion Associated. Kemudian pada tahun 1870, di mana peraturan tanam paksa dihapuskan, masyarakat Indonesia baru melakukan praktek pembukuan dengan lebih serius. Dan pada perkembangannya, Indonesia mulai mengenal sistem auditing di tahun 1907. Pada saat itu, Indonesia mempraktekkan media pengontrolan keuangan atau sering disebut sebagai sistem pemeriksaan. Meski demikian, Indonesia belum menerapkan sistem auditing tersebut. Sistem auditing ini masuk ke Indonesia dipelopori oleh salah satu anggota organisasi NIFA bernama Von Schagen. Kehadiran Von Schagen menjadi awal berdirinya Jawatan Akuntan Negara yang didirikan pada tahun 1915. Kemudian tahun 1918, Hogeweg and Flesch, mohon maaf ya kalau pengucapannya salah, Hogeweg and Flesch membangun kantor khusus untuk akuntan publik, di mana kantor tersebut merupakan kantor akuntan publik pertama yang berdiri di Indonesia. Kantor ini merupakan lembaga yang bekerja mengawasi sistem keuangan perusahaan Belanda yang ada di Indonesia pada masa itu. Pendidikan akuntansi mulai berkembang di Indonesia sejak para akuntan mendapat kesempatan menduduki jabatan di pemerintahan pada era 1942 sampai 1952. Salah satu orang tersebut adalah Profesor Dr. Abu Tari. Pada waktu Indonesia merdeka, Dr. Abu Tari adalah salah satu akuntan pribumi. Indonesia merintis pendidikan akuntansinya pada tahun 1952. Dimulai dengan membuka jurusan akuntansi pada Departemen Ekonomi di kampus Universitas Indonesia, yang kemudian mendorong universitas lainnya untuk merintis jurusan yang sama pula. Dan pada 23 Desember 1957, Lembaga Akuntansi di Indonesia resmi berdiri, yang kita kenal dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Kemudian pada tanggal yang sama oleh IAI, gelar akuntan pertama kali dimasukkan ke dalam regulasi, di mana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954. Gelar ini ditujukan bagi masyarakat yang menamatkan pendidikan pada jurusan akuntansi. Pada tahun 1958, Bapak Sutikno selaku Menteri Keuangan kita membuka peluang untuk kursus akuntansi karena Belanda kembali ke negeri asalnya, sehingga posisi akuntan pada perusahaan Belanda banyak yang kosong. Diharapkan banyak akuntan berbangsa Indonesia yang bisa mengisi kekosongan tersebut. Kemudian tahun 1960 diperkenalkan lagi teknik pembukuan Anglo-Saxon dari Amerika Serikat. Teknik pembukuan Anglo-Saxon dari Amerika ini menggeser penggunaan sistem kontinental yang digunakan di masa penjajahan Belanda. Pasalnya, pembukuan Anglo-Saxon dianggap lebih akurat dan lebih mudah dibandingkan sistem kontinental. Tidak hanya itu, terdapat dua faktor yang menjadi penyebab Indonesia menggunakan teknik pembukuan Anglo-Saxon. Di antaranya karena konflik di Irian Barat.
Adanya peristiwa Irian Barat menjadikan pelajar dari Indonesia yang sekolah di Belanda ditarik kembali ke Indonesia. Akan tetapi mereka tetap diperbolehkan sekolah ke luar negeri dengan tujuan negara lain sebagai gantinya. Nah, para pelajar Indonesia ini memilih Amerika Serikat sebagai negara tujuan mereka, sehingga pelajar yang mempelajari ilmu akuntansi di negeri Paman Sam membawa sistem Anglo-Saxon ke Indonesia. Kemudian faktor berikutnya adalah adanya dampak penanaman modal asing investasi yang dilakukan oleh berbagai negara di Indonesia, yang mendorong banyak perusahaan di Nusantara memajukan bisnisnya, di mana kebanyakan perusahaan menggunakan teknik pembukuan Anglo-Saxon dalam mengelola pembukuannya, karena lebih mudah dipahami. Oke, begitulah kira-kira sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia yang sampai saat ini berkembang semakin pesat. Silahkan dikoreksi ya kalau ada yang keliru. Semoga dengan sedikit informasi yang udah aku sampaikan bisa membuat akuntansi lebih menarik ya.